Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Ya, kok begitu semangat? Ya. Itu bukan semangat, lesu itu. Lesu lah, udah deg-degan ini nunggu sampai jam 4 baru dimulai. Sejam ya? Sejam. Sejam gitu ya. Tuh, gue, iya. Hai guys, kita ketemu dulu nih, Bang. Menyapa dulu teman-teman. Betul, langsung kita Iya. membahas review MotoGP MotoGP. Thailand 2022. Nah, baru nih kita ngomong nih. Lesu. Ini mengingatkan gue dengan kondisi MotoGP Indonesia. Indonesia di Mandalika Lombok. Bener nggak, Bang? Betul. Pas mau race, tiba-tiba, wah, brek di pending tuh. Iya. Delay sejam. Nunggu sampai yang petir ke aspal Iya, juga aspal kan. ada, betul. Nah, terus nggak nyampe, dipanggil lah akhirnya siapa? Mbak Rara. Sebenarnya nggak ngaruh sih menurut saya, karena memang menurut prediksi itu ya seperti kayak kemarin di Awannya Thailand, udah mau lewat ya? udah lewat, jadi memang udah selayaknya berhenti. Cuma problemnya memang kemarin itu adalah bukan perkara hujan deras, tapi memang hujan deras ini mengakibatkan ada genangan di Ya. tikungan 3, 4 ya, dan terutama 4. ya. Dan 4 itu kan agak-agak blind, Ya. blind tikungan kita turun, jadi agak sedikit membahayakan. Ini yang jadi persoalan. Nah kemudian sempat reda, dimulai hujan lagi, ditunda lagi. Jadi emang benar-benar kondisinya terlalu banyak genangan. Ya. Karena kalau seandainya mungkin hujannya rintik-rintik, tidak ada genangan, pasti jalan dari jam 15 juga udah dijalanin itu Udah balapan. dijalan. Betul. Ya, kasusnya kan kayak ya Moto2-nya kan. Ya, Harusnya di start ulang, tiba-tiba jadi. akhirnya nggak jadi. Ya karena memang di Moto2 itu persoalannya memang aturannya demikian. Ya. Mengingat bahwa Waktu ya. waktu juga ketimbang nunggu lagi terus nggak jadi balapan, udahlah. Makanya konsekuensinya Moto2 kan hanya karena tidak sampai 2/3 total ya. Makanya poinnya cuma setengah. Agak bingung tuh Ya. sekarang baca. Wah, ada 0,5-nya. Di MotoGP belum pernah ya? Di MotoGP memang tidak, karena satu ini untuk istilahnya biar tidak merepotkan. Ya. Ini karena kelas penasaran kalau ada poin setengah itu. Makanya kemudian dimunculkan sejak 2013 waktu itu flag to flag Ya. race. Ya ini tujuannya untuk istilahnya ya kalau umpamanya hujan deras. Ya. Di saat balapan kering boleh ganti motor settingan ban basah. Ya. Nah sebaliknya kalau misalkan declare balap hujan tapi kemudian di pertengahan lomba kering bisa ganti pakai settingan kering. Jadi di MotoGP ini benar-benar istimewa, tidak ada pengecualian. Pokoknya balap sampai selesai. Kalaupun umpamanya itu harus 3/4 total lap baru dinyatakan selesai. 2/3 apa 3/4 nih? 3/4 kalau MotoGP. Oh, 3/4. Kalau 2/3? Kalau 2/3 itu Moto2 dan Moto3. Itu beda ya? Beda. 2/3 sama 3/4 beda ya? 3/4 beda. Lebih banyak jadi Padahal sama. Iya. Ujung-ujungnya harus menyelesaikan 75% gitu Iya, kan? betul. Bener kan, Bang? Betul. Itulah pinter-pinter MotoGP lah. Siap. Nah, itu Bang. Ya, kembali Kemarin ke Thailand tuh. nih. Jadi gue ngeliatnya lagi-lagi nih, ya kan? Gini nih. Dikasih jadi ya karena gara-gara diprediksinya kan hujan dari hari Jumat kan. Jadi orang pikir alhamdulillah settingannya basah terus. Di hari Sesi latihan FP1 kering. FP2 kering. FP1 mesti agak sedikit lembab lah. Iya, agak lembab tapi tetap karena kering. hujan paginya ya. Iya, karena hujannya malamnya kan. FP4 kering juga. Kualifikasi kering. Oh, udah pada pede. Nggak tahu. Sampai warm up pun kering. Sempet di PHP-in kan moto ya ini pas di Asian Talent Cup sempat basah tuh. Nah, Moto3 kering, Moto2, nah mulai itu udah, ini mau hujan. Nah pembalap-pembalap yang jago hujan sih langsung tring-tring, jadi ada lampu terang gitu, seneng. Alex Marquez, Jack Marquez keren tuh, nanti kita bahas. Oliveira, udah langsung, ini udah, dan ini yang membuat bahwa ya kenapa bahkan Michelin pun jujur nih. Untuk ban basah tuh istilahnya tidak ada daftarnya yang dikeluarkan. Karena mereka bilang,
ini balapannya hujan, cuman 2 opsi, medium dan soft. Kalau pemainnya soft dipakai, kalau agak-agak tidak terlalu ada genangan. Semudah itu pokoknya, dan medium itu pasti ada genangan. Nah, udah ini pembalap udah mindsetnya yang mana nih, dan pengalaman dari Mandalika ini menjadi kelebihan buat sosok seorang siapa dia? Miguel Oliveira. Sampai si admin di Twitternya, Twitter atau Instagram, Twitter sih kayaknya. Itu masang sebelum mulai sebelum mulai race itu pasang duluan kan, karena hujan dia pasang foto Miguel Oliveira di podium Mandalika kan. Wet race potensial. Sampai akhirnya MotoGP sendiri adminnya ngomong, wah ini tebakannya admin KTM nggak bisa diragukin lagi lah. Betul. Nggak ada bandingannya katanya. Setuju. Dan membuktikan bahwa ya Miguel Oliveira is the Grandmaster of this year. 2 kali menang ya. 2 kali menang. Bahasa ya. Betul. Tapi guys, Bang. Ya. Kalau ngeliat podium nih, ada nih tebakan gue yang bener ya. Iya. Prediksi gue yang bener bahwa salah satu dari 3 ya istilahnya penghuni 3 besar klasemen ada di podium Thailand. Betul. Dan itu adalah Bagnaia. Tapi nanti kita akan bahas. Agak bau-bau biasa. Kalau pokoknya itu kagak tahu aja di pitboard itu bisa ngedip itu gitu. Ngasih kode nggak ketahuan aja antara dia dan di belakang dia. Nanti kita bahas itu. Itu spesial itu. Paket loh. Kita akan bahas dulu soal performanya Miguel Oliveira, Bang. Ya. Karena ya ini lagi-lagi balapan hujan. Dan ya kita tahu nih, tadi Bang Joni bilang, ini bukan hujan yang diawali dari hari Jumat, terus menerus hingga hari Minggu. Sabtu dulu baru Minggu ya, betul. Hingga race lah. Betul. Nah, ini hujan yang turun dadakan sehingga mempengaruhi semua kondisi, baik itu bisa dibilang daya pikir pembalap, mindset pembalapnya beda gitu. Ya. Betul. Dan juga terutama settingan. Betul. Dan dia adalah Miguel Oliveira. Menurut Bang Joni, apa yang membuat seorang mana suaranya? Respon tuh seneng banget pembalap gue. Gak ada sih yang datang ke Parisman di NTB itu kalau dia ngeliput. Gimana Parisman? Seneng banget pasti dia. Nah, gimana Bang? Menurut Bang Joni? Ini memang betul tadi dijelaskan bahwa kondisi hujan ini mengubah mindset dan juga settingan. Karena di saat hujan itu fair kata semua settingan motor ini berubah. Kenapa berubah? Karena kondisi hujan ini membutuhkan istilahnya ya mesin yang tidak terlalu artinya konsisten rata gitu, dan ini diungkapkan sendiri linear, linear. Dan di ECU-nya itu pasti torsinya dikurangin. Kemudian settingan suspensi lebih empuk. Jadi artinya dan pembalap itu pasti berusaha tidak akan mencoba untuk sampai miring rebah gitu. Dan ini biasanya kan kalau pembalap itu di saat kering akan memanfaatkan semiring mungkin untuk bisa mendapatkan traksi. Dan ini kejadiannya seperti itu, alhasil motor Ducati yang perkasa di top speed, yang lincah di tikungan dengan kondisi ini akhirnya agak dikurangin. Otomatis semua kekuatan motor yang ada di masing-masing pabrikan ini jadi sama rata gitu. Nah, apesnya lagi bahwa ini didukung oleh pembalapnya bagaimana nih dengan kondisi motor yang hampir sama rata, mau itu motornya V4, mau inline, ini tergantung kepada pembalapnya. Nah, pembalap KTM dalam hal ini Miguel Oliveira dan Brad Binder sebenarnya udah membuktikan kelebihan itu berkali-kali. Di saat kondisi hujan motor KTM pasti melesat. Jadi di saat pembalap Honda yang mestinya lincah di power kemudian juga di traksi pada saat hujan harus dikurangi, jadi agak sedikit kekurangan. Ducati yang biasanya begitu bagaimana perkasanya sih di Aragon maupun berbagai tikungan, dan ini harus dikurangin, dan mereka pun Ducati itu harus istilahnya kayak ada syaratnya bahwa mereka harus bisa mendapatkan istilahnya setting yang konsisten. Kalau mau balapan hujan di wet race bagus, dia harus dari Jumat, Sabtu, Minggu latihan di kondisi basah.
Sama juga dengan Yamaha dan Honda. Nah kemarin itu kan benar-benar ya siapa sih yang bisa prediksi cuaca? Betul. Nah disinilah kelebihan seorang pembalap KTM Miguel Oliveira dan mestinya Brad Binder ditunjukkan bahwa mereka sebenarnya ya motornya tuh ya susah kalau di kering gitu kan. Kemarin Brad Binder menang pun tuh karena dia kan unggul di kualifikasi hujan, jadi dia bisa start di depan. Nah, selama dia tidak bisa nembus ke barisan depan, agak sulit untuk di kering. Tapi berbeda saat di basah, dan ini ditunjukkan sampai Oliveira bilang, ting, jadi inget MotoGP Indonesia. Meskipun tetap fokus, tapi dia tetap fokus, akhirnya dibuktikan dia mampu mendekat Jack Miller sampai akhirnya melibas. Catat tuh 2 kali kejadian wet race Miguel Oliveira, dia start tidak di barisan depan. Di Indonesia itu di ke-7, kemarin ke-11 dia mampu ke depan terlepas ada banyak insidennya, bagaimana Quartararo kesenggol, kemudian Bezzecchi senggolan sama Martin, tapi terlepas dari itu Miguel Oliveira mampu menjaga jalannya balapan di basah sampai akhirnya dia terus sempat mencetak fast lap, tapi baru kemudian setelah agak mengering, karena dia bilang agak berbedanya Mandalika dengan Thailand kemarin tuh, di Mandalika sirkuitnya tidak cepat kering gitu. Kemarin tuh di beberapa bagian, terutama sektor 2-3 itu udah mulai kering. Nah itu kemarin tuh memang agak sedikit membuat dia harus menjaga ban depan. Tapi selepas itu semua, ini membuktikan seorang Miguel Oliveira ya angkat topi adalah the Grandmaster of 2022. Oke. Nah, Bang, tadi kan lu bilang tuh bahwa ini Miguel Oliveira bukan orang yang ketika menang di wet race adalah start dari pole position ataupun start baris terdepan gitu kan. Betul. Nah, ini gue jadi kepikiran bahwa kayaknya ini apa ya? Miguel Oliveira ini kan gaya balapnya lembut ya Bang? Smooth. Operator. Iya, kayak smooth. Aduh. Nah, ini mengingatkan gue kepada ya Grandmaster yang lain nih. Iya. Andrea Dovizioso. Betul. Jorge Lorenzo. Iya. Valentino Rossi. Betul. Nah, ini 3 pembalap ini kan karakternya ya bawa motor lembut gitu kan? Iya. Apakah ya karena gayanya ya Oliveira yang lembut, akhirnya ya 2 kali nih, baik itu di Indonesia dan juga di Thailand, dia ya istilahnya itu benar dengan kuat kondisi gitu. Ya dengan jadi artinya pembalap yang smooth ini ya menghadapi motor yang istilahnya ini kan speknya jadi diturunin, speknya benar-benar hampir sama. Ini menjadi suatu keuntungan tersendiri bagaimana dia bisa menjaganya tidak terlalu push rem terlalu berlebihan atau mengerem juga terlalu berlebihan karena memang ini jadi kondisi yang sangat sulit. Seandainya ya menjadi problem kondisi hujan ini, 2 faktor itu malah istilahnya tumpang tindih. Karena sempat kita lihat seorang Jack Miller itu, nah itu dia Jack Miller dan bukan Jack Miller dan Marc Marquez. Oh, Marc Marquez. Ini kan ya 2 ini kan karakternya agresif ya kan, tapi hujan juga oke gitu. Nah Jack Miller itu sebenarnya kemarin ya pada saat dia dilibas itu udah punya strategi sendiri, cuman sayangnya itu dia melakukan kesalahan yaitu mengerem terlalu istilahnya karena gaya agresifnya, bukan dipakai smooth, di push remnya di sebelum masuk tikungan, ternyata malah ngelok dan membuang motornya itu bukan masuk ke apex, malah keluar apex. Jadi dia agak sedikit momentum melebar. Nah mungkin kalau lebih smooth, jadi tetap nanti pengereman itu pasti akan sama di titik yang di situ akan mencoba. Nah itu agak kesulitan untuk pembalap yang agresif di kondisi hujan. Nah Miguel Oliveira punya kelebihan itu, makanya dia bisa melakukan titik pengereman yang hampir sama dan konsisten tanpa istilahnya membuka gas yang terlalu berlebihan karena saking smoothnya. Karena kalau pamannya dibuka kan kalau agresif rem jadinya gas cepet-cepetnya, itu pun akan membuat ban belakang bisa spin ataupun agak membuat istilahnya agak membuang gitu. Artinya bisa kehilangan gripnya, sedikit slide lah ya. Kalau pamannya mungkin berlebihan malah bisa berefek high side. Nah itu sempat kejadian ke Jack Miller yang sempat kedapatan ya obrolan pada saat dia naik golf cart itu tuh. Sayangnya memang uniknya Thailand itu adalah podiumnya ada di depan, sehingga
kalau umpamanya mau curi omongan tuh kemarin tuh berisik karena ada radio bocor tuh. Radio bocor ini kan pakai bahasa Thailand kan. Sama di agak-agak tegang. Tapi terlepas dari itu semua benar, memang Miguel Oliveira ini punya gaya yang smooth dan ya kondisinya juga motor KTM-nya ini ya cukup istilahnya bersahabat di kondisi hujan, tidak seperti motor-motor yang lain. Itu yang menjadi modal kenapa akhirnya Miguel Oliveira tampil perkasa. Oke, nah Bang, lanjut nih ke yang mau nikah kan? Ya ini mah karena di luar coba kalau di atas nggak berani lompat kalau. Yang mau nikah dapat modal lagi nih Bang, bonus podium. Blok-blokan ya. Bonus podium. Sempat dibilang, ya saya nggak masalah mau hujan mau kering yang penting menang. Iyalah dapat bonus, dapat cuan. Nah bisa aja dia. Nah Bang, ini menarik nih bahwa ini apa yang akhirnya membuat Jack Miller ya akhirnya gue tetap finish di depannya Bagnaia. Iya. Ya Bagnaia nggak bisa dapat gak ngejar. Dia kesulitan juga sempat direcokin sama Marc Marquez kan. Cuman dalam hal ini tanda petik agak beruntung ada sedikit istilahnya saya bantu kata Jarko, makanya Jarko kemudian membantu. Nah, jadi kemarin itu memang kelihatan banget bahwa secara performa di kondisi hujan Jack Miller masih yang terbaik ketimbang Pecco Bagnaia. Walaupun Pecco Bagnaia sedikit istilahnya ada improvement ya. Ya, berkilah gitu atau menampik ya seandainya kondisinya mungkin dapat konsisten setting seperti sekarang tidak akan kejadian di Motegi. Alasannya begitu, padahal kan kemarin kering semua ya. Iya, nggak konsisten juga kan? Betul, cuma itu tadi katanya ya sempat dapat chat juga tuh ngechat sama Johan Zarco sepertinya mungkin bertanya kondisi hujan itu seperti apa pilihan bannya karena kemarin praktis hampir seluruh pembalap memilih ban basah medium depan medium belakang. Hanya Taka Nagashima yang menggunakan soft belakang. Artinya apa? Mereka sudah belajar ya sampai seorang kita lihat kemarin tuh di layar kaca itu Ratapak Wilairot diajak ngobrol sama Enea Bastian ini ya. Iya, dia bilang ya karena memang pengalamannya di situ dan membuktikan bahwa diungkapkan secara karakter hampir mirip dengan Austria. Aspalnya itu artinya pada saat hujan itu beberapa akhir-akhir lap kalau hujannya reda itu pasti mengering. Karakter ini hampir mirip dengan sedikit Buriram Thailand kemarin sehingga pilihannya medium-medium. Medium-medium ini memang cukup suportif dan saat kering masih bisa cukup baik. Cuma memang problemnya kemarin itu ya diungkapkan oleh Pecco Bagnaia dan juga Jack Miller, medium depannya udah mulai habis karena Jack Miller coba push ngejar Oliveira tapi nggak berhasil. Udahlah, 2 is enough. Nah, sementara Pecco Bagnaia pun ya udah ngos-ngosan tuh. Push like hell ya. Push like udah goyang-goyang gitu. Ya ternyata saya pikir Johan Zarco bakal dibejek habis. Cuman ya itulah Johan Zarco sadar bahwa dia orang nanti kita bahas itu Ducati jadi dikasih ke Pecco Bagnaia dan Pecco Bagnaia finish di posisi ketiga, Miller kedua dan hasil ini membuat Ducati juga mimpin nih di klasemen tim. Setelah kemarin juara dunia konstruktor, sekarang tim udah mulai unggul. Nah, pembalapnya tinggal 2 poin lagi dari Fabio Quartararo. Oke. Bang, kita bicara tentang Bagnaia. Ini menurut Bang Joni, ya tadi yang gue bilang, Bagnaia melakukan peningkatan nih. Betul. Kalau menurut Bang Joni seperti apa? Ya ada peningkatan atau enggak nih? Kalau saya lihat sih ya dia mampu ada peningkatan dalam artian dan kemarin free practice yang kondisi kering dia mampu bisa menerjemahkan pilihan ban apa yang akan digunakan. Jadi berbanding terbalik dengan Fabio Quartararo ya padahal medium tapi dia ternyata tidak bisa mendapatkan grip depan dengan baik sampai akhirnya dia harus finish jauh di luar poin 17. Dan ini menunjukkan Pecco Bagnaia memang ada peningkatan terlepas kemarin ya memang sebenarnya ada insiden-insiden yang tidak sampai mengakibatkan merugikan si Pecco Bagnaia mulai dari duel Martin dengan Bezzecchi, kemudian Bezzecchi berhasil mimpin, terus tiba-tiba juga yang sempat kaget itu Jack Miller menyalip. Tiba-tiba iya karena sebenarnya kalau kita melihat
Peko Bagnaia sendiri ya masih tertatih-tatih di kondisi basah. Dia mau push tidak bisa, bahkan berkali-kali sempat mengungkapkan katanya spin terus makanya dia coba untuk ya smooth lah, teratur begitu. Tapi tiba-tiba di Salib ini nggak kaget. Beruntungnya lagi Bezzecchi-nya pada saat kemudian harus menyerahkan posisi mulai ngedrop tuh ban depannya. Nah, belajar dari situ sebenarnya mungkin Peko Bagnaia melihat, wah kalau gua push like hell dari awal, ini kejadian yang habis nih. Ini terhadap Bezzecchi kejadian ya gua, makanya dia akhirnya agak sedikit melakukan peningkatannya di situ tuh. Dia melakukan istilahnya mengubah riding style-nya, tidak istilahnya memaksakan karakter motor Ducati yang memang cukup perkasa di top seat. Dia agak bermain istilahnya ya linear lah. Dia tidak gas jadi-jadinya, tutup sejadi-jadinya, tapi dia diukur, diurut, direm pelan-pelan hingga akhirnya ya berhasil menjaga poin finish di urutan ketiga. Karena ya ini Peko ini salah satu pembalap yang smooth ya, halus ya. Betul. Nah, seharusnya dia memiliki keunggulan juga nih layaknya Oliveira nih. Cuma kayaknya apa ya? Belum pede. Gurunya belum nurunin bus penuhnya kayaknya, Bang. Makanya balapan di Barcelona. Balapan mulu sih. Ya itu. Balapan mobil juga balapan motor. Udah gitu tahun depan katanya mau balap, masih tetap akan balapan. Waduh. Ya susah emang kalau udah punya jiwa balap kan. Itu. Karena itu bahkan sama Jack Miller ya, Bang. Iya. Dikasih apa ya? Jangan lah. Jangan, udah. Udah lu pede aja sama kemampuan diri lu gitu kan. Udah digituin. Dan akhirnya ya itu yang membuat seorang Peko Bagnaia, oke, gue percaya dengan diriku sendiri bahwa gue bisa. Finish di basah terbaik ini tahun ini. Finish terbaik di kondisi basah di wet race. Untuk Peko. Iya. Finish pertamanya, Bang. Oh iya, belum pernah finish nih. Belum pernah podium. Parah. Belum pernah podium kan? Terus kemarin agak-agak senyum-senyum gimana gitu sampai sirkuit wet race tuh belum pernah podium, baru ini. Betul. Di MotoGP ya? Di MotoGP ya. Iya, itu. Nah, Bang, Peko, kita bicara tentang 93 the best. Baby alien nih. Baby alien, udah nggak baby lagi sekarang. Udah gede ya. Udah di alien. Kid alien. Nah, Bang, aduh, kita berharap dia ada di podium. Saya berharap banget di podium. Ternyata betul. Ya, tidak. Ya, goro-goro itu, goro-goro Zarco itu. Padahal udah apa ya, Bang? Ini udah mulai dekat. Nah, ini asa ya, mungkin teman-teman yang fansnya Marc Marquez juga kan ngelihat bahwa wah, hujan. Ini kesempatan nih buat Marc Marquez, ya kan? Saya tuh kemarin udah ngomong nih, juara nih yang dia lagi betul-betul dia ketawa-ketawa tuh, juara nih, nggak jadi. Bisa banget lagi begini-gini, gitu ya. Ketangkep dia. Nah, padahal hujan ini kan ya diakui sama Marc Marquez bahwa hujan ini ya membantu dia untuk nggak terlalu fatigue lah terhadap otot lengan kan. Padahal sebenarnya dia tuh berharapnya hujannya tuh di saat hari Sabtu. Jadi dia tidak terlalu memaksakan. Terus kemarin kan hari Jumat sama hari Sabtu kan kering, jadi dia nge-push terus. Iya. Agak sedikit istilahnya kaku, dia bilang bangun tidur kaku. Makanya dia agak sedikit, bukan sakit ya, beda. Kalau ini bener-bener kayak nggak ada ininya gitu. Iya. Dan memang dia sempat bilang butuh latihan lagi, entah fisik, entah apa. Nah, kemarin tuh berharap Sabtunya itu basah, jadi tidak terlalu mengeluarkan otot yang ini, tetap kering. Jadi dia terpaksa ngegas sampai ya nyaris-nyaris keluar dari Q1 kan dia. Karena emang kita juga apa ya, prediksinya bahwa dari Jumat, Sabtu, Minggu ini hujan. Ataupun bukan hujan sih, tapi wet race lah ya. Ada kondisi-kondisi dam track atau basah lah. Dan ternyata baru di hari Minggunya. Dari hari Minggu pun dia itu sempat membuat dia hujan asik nih. Cuman persoalannya kemarin itu bahwa ya karakter dari Buriram ini kalau pemainnya hujan berhenti itu keringnya lebih cepat. Nah, ini kemarin akhirnya dengan kondisi ban yang memang sebenarnya ban yang tepat medium, cuman kemarin dia digas sama Zarco, dia harus istilahnya juga mau recovery lagi, sementara itu udah tinggal beberapa lap akhir gitu. Bukan istilahnya masih 10 lap tersisa.
itu udah beberapa lap terakhir Zarco itu memang paling piawai di kondisi yang kering-kering basah gitu, dia itu ditunjukkan mix lah antara kering dan basah mix dan dia sempat ngelebar jauh tuh, dan Marc Marquez sebenarnya sempat memberikan perlawanan, cuman ya sudahlah karena Zarco-nya pun istilahnya kayak bener-bener buka istilahnya menjaga, bukan istilahnya dia mau push ngejar Bagnaia, dia menjaga Bagnaia untuk bisa finish di podium 3. Oke. Karena apa ya, bisa dibilang bahwa Marc Marquez ini ya hujan mah udah hujan sama flag to flag race udah. Tapi gue salut sama Bagnaia juga bang, betul. Karena masih bisa ngelawan, masih bisa fight juga. Iya betul. Ini dia masih apa ya, bisa dibilang raja hujan, betul. Di fightin juga dalam kondisi yang memang ideal buat dia. Iya. Walaupun ya maaf, ya tangannya juga masih belum ideal sebenarnya kan. Iya. Tapi setidaknya ini ada fight nih gitu bang. Itu yang gue salutin. Dia bilang katanya power Ducatinya buset, jadi pada saat di tikungan 12 udah coba, udah mau disejajarin, coba streaming, kabur. Artinya di beberapa ya setting elektroniknya Ducati masih mempertahankan ya ciri khasnya yang benar-benar the power of the Ducati. Oke. Cing ding. Wah, ini Zarco. Nanti kita ngomongin Zarco. Ini bang. Bubur. Kita akan bicara tentang Fabio Quartararo. Ini bisa dibilang plot twist ya. Plot twist ya. Apa tuh plot twist? Plot twist. Alur ceritanya berbalik nih. Iya. Apa yang terjadi di Motegi akhirnya berbalik lagi di Buriram. Betul. Quartararo yang sebelumnya unggul 18 sekarang hanya unggul 2 poin dari Francesco Bagnaia. Iya. Apa yang membuat seorang ya Quartararo ini ya harus kehilangan banyak poin lah bang? Pertama memang tidak mendapatkan istilahnya sesi. Kan ada 10 menit. 10 menit kan buat nyoba. Ya 10 menit kan, tapi kan nggak kerasa juga. Nggak kerasa, artinya ya itu kan 10 menit coba tuh semuanya ada di situ. Tapi Zarco tuh paling lama loh. Emang keluar lagi. Yang lain udah pada di starting grid dia keluar. Dia masih keluar terakhir. Dan memang ya kemarin itu juga kalau katakanlah ada sesi istilahnya free practice murni dia dia bisa di wet test bisa istilahnya bisa all out untuk mendapatkan settingan terbaik. Dan yang kedua adalah aspal saat hujan Mandalika dengan aspal saat hujan di tengah ini berbeda. Dimana saat itu Quartararo cukup kaget bahwa buset, aspalnya lengket nih Mandalika. Padahal hujan dan bahkan dengan pole position. Nah di sini tidak dapat sama sekali. Kemudian juga ada kejadian agak sedikit didorong oleh Jack Miller di tikungan pertama sehingga dia agak keluar. Ini agak membuat mungkin confidence ciut dan kemudian dia coba berusaha untuk bisa mendapatkan ritme balap, nggak dapat karena apa, ban belakangnya tuh buang terus, nggak nge-grip istilahnya, bener-bener ya kayak di es deh, mau belok gini harus gini, jadi akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan karakter agresif, kan dia agresif, sementara hujan ini harus smooth pelan gitu loh. Mungkin dia harus agresif malah bisa berbahaya, makanya hasilnya cari aman malah dilibas pembalap lain yang jauh lebih kencang, sehingga benar-benar tidak berkutik buat Fabio Quartararo di kondisi hujan kemarin di Thailand. Dan ini menunjukkan memang ya istilahnya jam terbang Fabio Quartararo di hujan perlu diperbanyak lagi. Saya berharap berarti ronde 13-4 baru selanjutnya hujan terus. Enggak. Ya mungkin gimana caranya Quartararo mungkin berlatih kondisi trek basah, karena banyak cara. Meskipun Bezzecchi bilang masa iya harus jadi Eropa mana pernah ada hujan, jangan salah. Johan Zarco itu latihan benar-benar di kondisi sirkuit yang dibasahin untuk makanya dia jadi jago di trek hujan tuh begitu saat di Moto2. Artinya latihan semua dibasahin dulu baru artinya ya ini bisa ada gambaran kalau basah seperti ini, settingan suspensi seperti ini. Nah, Quartararo ini jangan sampai nih dari Phillip Island malah hujan lagi. Ini akan benar-benar merepotkan buat Quartararo yang sekarang poinnya ya tinggal 2 mata dikejar oleh Francesco Bagnaia. 2 poin dengan 3 seri ya. 3 seri tersisa. Ini agak-agak bahaya juga nih. Phillip Island dia harus comeback.
Di Malaysia kan ini Herman Tilke punya Gaye, power lagi nih. Iya. Terus di Valencia kemarin ya kita lihat Ducati udah mulai. Ya, tapi Valencia masih bisa, Quartararo masih bisa nih, masih bisa ngelawan karena banyak tikung rolling speednya juga kan. Siap. Nah, tadi lu ngomong bahwa ban belakang nih, ya gual nih. Iya. Untuk Quartararo kan. Untuk Quartararo. Gue ngeliatnya mungkin nggak. Dia harusnya kayak Marc Marquez nih. Dengan kondisi hujan, Marc Marquez lebih memilih swing arm karbon. Betul. Sementara kalau di balap kering dia pakai aluminium. Iya. Mungkin harus kayak gitu kali bang. Kan Quartararo nggak doyan pakai swing karbon. Cuman si Morbidelli doang. Makanya kemarin tuh aku pengen tahu juga apakah Morbidelli pakai swing arm aluminium atau karbon, karena Morbidelli bisa finish 12 meskipun kena track limit sehingga kena tambahan 3 poin hingga finish belakang ring. Ini harus dilihat dulu. Cuman ya itu tadi Quartararo adalah Quartararo, dia ya dikasih fairing yang baru aja, nggak enak, pakai yang lama aja. Nah, cuma memang sasis yang baru yang lebih licin. Cuman sayangnya ya adalah ya sasis yang baru ini belum sampai diuji di kondisi hujan, dan kemarin itu pilihan bannya ini sangat sulit karena performa ban itu nggak dapet dia. Nah, juga ya itu tadi, ini adalah konsekuensi dari karakter balap seorang Quartararo yang ya tidak seperti gaya pembalap yang lainnya, yang Valentino Rossi, kemudian Jorge Lorenzo atau Morbidelli sendiri yang memang smooth, sehingga pada saat menghadapi kondisi wet race ini ada manfaatnya pembalap yang berkarakter smooth operator ini. Betul. Tapi emang apa ya? Ya Quartararo ngomong sendiri nih. Iya. Bahwa ini beda. Jangan samain gue antara di Thailand 2019 sama dengan di Thailand 2022. Iya. Karena ketika di Thailand 2019 gua berkendara dengan dengan halus, dengan lembut. Betul. Tapi di 2022 ini motor gua menuntut gua untuk berkendara agresif. Betul. Yang akhirnya ya udah berantakan. Mungkin kalau grip levelnya sama kayak Mandalika tidak masalah, karena dia udah pengalaman juga. Itu yang menjadi pertanyaan juga dari Maio Meregali ini agak aneh, kenapa waktu Mandalika di kondisi hujan itu bagus, tapi di sini ini yang coba akan dia petakan kondisinya seperti apa. Cuman ya kalau aku lihat sih memang aspal antara Mandalika dengan Buriram berbeda sama sekali. Sama kuda dong kalau berbeda. Nah, nih bang, wah nggak ada di sini. Yang gue pengen sedikit bahas adalah Alex Marquez dan juga Luca Marini. Oh, Luca Marini. Ini Alex Marquez start dari 20-an. Betul. Bisa nyodok ke 8 ya. 8, betul. Wah, ini apa yang membuat seorang Alex Marquez akhirnya begitu bang? Ya, Alex Marquez sebenarnya memang terbukti juga seorang Grandmaster ya? Dan dia artinya di saat kondisi istilahnya motor yang di kondisi hujan ini dia punya kepercayaan lebih tinggi dan juga dia tuh smooth sebenarnya, bukan karakter yang kayak kakaknya. Jadi makanya dia berhasil finish dengan hasil yang terbaik. Coba kalau dia bisa tembus ke Q2 langsung, mungkin akan ngacak-ngacak podium tuh. Seperti kejadiannya di saat dia Prancis 2020. Itu kondisinya mix apa ya yang digas lagi, dapat lagi. Seandainya mungkin ini memang membuktikan bahwa pembalap-pembalap yang jago hujan dengan kondisi sirkuit yang mix kayak gini adalah pembalap yang smooth. Bagaimana kita lihat Oliveira, Bagnaia, ya kalau Miller ini karena memang udah istilahnya dirt track, jadi bisa menghadapi kondisi hujan itu dengan berbagai macam cara. Cuman di saat dia coba untuk agresif, ini malah kebabaran. Dan kemudian juga kita lihat ya Johan Zarco itu smooth dan Alex Marquez smooth. Nah sementara untuk Luca Marini, tadi dulu. Nanti itu dibahas lagi. Oke. Sorry kasih potong. Gue justru malah tadi lu bilang nih kepikiran bahwa bukan bang. Apa?
Danilo Petrucci. Dia kan juga jago hujan, Bang. Iya, cuma kan outing dengan motornya instan banget dan bahkan targetnya kan dia. Karena itu kali ya. Itu kalau mamanya katakanlah sejak dari San Marino boleh ikut, mungkin dia udah ada kayak semacam feeling nih dengan motor seperti apa. Kemarin kan benar-benar dia datang, melihat, coba. Dan seumur-umur kan dia ya terakhir balap pakai inline itu waktu dia di Superstock tahun 2000 awal sebelum gabung MotoGP 2012. Selebihnya dia pakai mesin V4, pakai Aprilia RS4, kemudian Ducati V4, dan kemarin terakhir KTM V4, dan bahkan balapan di Moto Amerika juga V4. Artinya memang dia sempat kaget juga, waduh, sampai dia bilang menyesal saya pensiun dari MotoGP, coba ke Suzuki. Padahal Suzuki juga pensiun kan musim ini. Tapi selepas itu semua, kalau ada sesi yang lebih lama buat Petrucci, mungkin jalan ceritanya akan lain lagi. Karena gue pikir pas hujan, wah Petrucci nih, gue bilang kejadian Prancis nih, gue bilang sama Alex kan, susah gitu. Ternyata enggak. Aduh. Nah, sebagai penutup, Luca Marini, Bang, gue ngeliatnya ini dari sesi latihan bebas bagus dong. Udah sempet ngacir, nggak sabar. Nah, di ending ya, di sesi race sama kayak Cantra, itu gue kesel banget tuh. Kaburnya terlalu kenceng, Bang. Makanya Cantra, Bang. Maksud itu hampir sama dengan Marini, artinya dengan kondisi dia pede. Overconfidence ya. Overconfidence di gas terus ternyata ya low side. Kalau pemainnya itu kan sempat ngerem agak lebar. Padahal kalau pemainnya Marini bisa hasil cukup bagus, ini bisa menutup kekecewaan Paul Sitter Marco Bezzecchi yang awalnya cukup udah kayak menyenangkan, datang hujan bubar. Jadi ya ketika dia jatuh gitu, aduh, gue bilang ini kesempatan lu buat podium. Kenapa, aduh, itu langsung, gitu ya, kenapa nggak ditahan dulu, gitu kan? Jangan-jangan ngefans sama Sophia Cantra nih, gitu. Karena kesel juga tuh sama Sophia Cantra, mestinya bisa juara di home race, udah gitu kan jauh, kan nyantai aja kan, direspek, mestinya langsung dihentikan. Gagal. Ya lu kemarin ini juga, Bezzecchi juga. Itu Pablo Diettonya sampai hopeless gitu. Ya, cuman bilang race day yang complicated karena kesel banget. Ya lagi-lagi nih, Marco Bezzecchi selalu memberikan kejutan. Kemarin tapi ujung-ujungnya di race diberi kejutan lagi. Betul. Kok finishnya di 16 ya, nggak dapat poin. Jadi sekarang dikejar nih sama Fabio Di Giannantonio juga nggak poin ya, karena di Rookies of the Year dia di-fight-in sama Fabio Di Giannantonio. Itulah dia. Oke, Bang. Siap. Guys, nah itulah seputar review yang terjadi di MotoGP Thailand 2022. Australia masih agak 2 minggu lagi, 16. Berarti pekan lusa ya? Iya. Pekan lusa ya, buat Marc Marquez bisa istirahat lah. Iya sih. Ya, kumpulin energi. Ya, buat Fabio Quartararo berharap kering karena ya secara track ini Yamaha punya potensi, meskipun Quartararo kemarin kan disikat Petrucci tahun lalu 2019. Itu dia tuh. Oke. Guys, saya Kabudiansyah dari Motors ID dan juga GridAuto.com, mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulya dari motorplusonline.com, turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.